Allahumma sholli ala sayyidina Allahu Akbar. Muhammadin Nabi wa Rasulullah. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ada air minum nggak? Minum dulu, Pak. Air minum kasih istighfar, Pak. Minum capek itu. Minum dulu, Pak. Capek itu, masya Allah. Minum dulu yang banyak. Capek itu, masya Allah. Sahabat Lingkar Gaib, ternyata Freddy ini kemasukan ya Ki Buyut Kalam atau Raden Tampang ya. Gitu, nyampein pesan moral buat kita semua. Malam ini barangkali kita nggak fokusin dulu ke sana karena memang ada dari tim Lingkar Gaib ini yang sangat sensitif. Kali ini gue beda nih. Biasanya kan gue ngerasa merinding dulu terus berat. Ini kayak langsung masuk gitu, bro. Terasa banget gitu. Ya. Jadi gini. Kalau kodam di satu benda itu, apalagi yang berbentuk tosan, lobak itu memang kalau dia terawat dan memang kodamnya masih terjaga, memang itu buat orang-orang yang memang sangat sensitif kayak Ferdi ini kan. Tim Lingkar Gaib kan memang rata-rata ini memang bidangnya itu datang ke sini lagi tujuan musyawarah tapi larinya ke pusaka ya bisa saja nanti terjadi seperti ini. Dan itu memang ada beberapa yang seperti itu walaupun tidak sesensitif Ferdi. Ini luar biasa. Tadi ada pesan barangkali tapi karena mungkin di sini yang hadir kan para sepuh juga banyak. Jadi mungkin pesan-pesannya itu tadi ya. Ente bisa lihat nggak tadi pesannya? Ada seakan-akan ada pesan kan tadi ya. Raden Surjaya juga nyaksikan kan. Tapi seakan-akan tadi saya lihat itu mulutnya tuh kayak terkunci gitu ya Raden Surjaya ya. Bang Robin bisa lihat kan tadi gitu. Jadi sebenarnya tadi masih ada yang pengen disampaikan. Apa tuh kayak pesan gitu ya? Cuma ya kayak pesan gitu tersendat nggak tahu kenapa ya. Tapi kayak ada bisikan gitu kalau dia bilang tuh sebelum nyawa ada di tenggorokan, sebelum matahari terbit di barat, maka untuk manusia, semua manusia bertobatlah. Masya Allah. Selagi Allah menerima tobat lu. Masya Allah. Masya Allah. Itu pesan merinding. Masya Allah. Itu pesan para rasul dan para aulia. Para rasul dan para aulia artinya memang selama ruh masih belum sampai tenggorokan ya taubat kita masih diterima Allah. Tapi kalau sudah di tenggorokan sudah nggak diterima lagi taubatnya. Artinya kalau kita bicara Sunda, Sangyang Tikoro. Tikoro itu artinya tenggorokan yang ada di Mandala di Cianjur Selatan. Jadi tenggorokan itu artinya sudah akhir dari perjalanan hidup manusia. Rohnya udah di tenggorokan, gimana dia mau diterima taubatnya? Ibarat pintu akhirnya sudah dilewatin. Ya. Dan sampai matahari tadi apa katanya? Terbit dari itu maka akhir tanda bahwa kita ini hidupnya sudah akhir zaman. Artinya suruh ingat begitu. Barangkali pesannya itu. Ya. Tadi kan Bang Agus sendiri kan waktu di sini tiba-tiba Raden Surjaya ajengan Pangersanandar
lompat. Karena saya merasa, waduh, takutnya kan namanya kodam pusaka, bener nggak? Itu panjang lebar, takut fisik nggak kuat. Karena tadi juga kan beliau dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Ini satu. Emang ada pesan lagi yang lain selain itu? Barangkali tadi ada satu yang mau disampaikan, Pak. Iya. Bang Kiki. Jadi kan sudah terlihat ya tadi kita lihat dari Raden Tampang bilang ya kan kalau Prabu Siliwangi. Oh tadi yang masuk Raden Tampang? Iya Raden Kibuyut Kalam ya. Kibuyut Kalam, Raden Tampang berarti Kibuyut Kalam. Oh berarti itu dari Nantiung sama Ujung Kulon. Ujung Kulon ya Pak. Ujung Kulon, Raden Tampang Kibuyut Kalam. Dia bilang juga saksi kalau Prabu Siliwangi itu Islam. Masya Allah, karena beliau memang yang mengikuti Prabu Siliwangi sampai ke Maulana Mansuruddin. Mansuruddin pernah nolong Raden Tampang itu kejepit kayu besar. Dia tanya, ya kan? Nah di situ sejarahnya diislamkan, padahal Raden Tampang itu sudah Islam bersama-sama dengan Prabu Siliwangi. Jadi kalau memang Raden Tampang tadi itu satu kebesaran. Kalau memang yang saya buka tadi itu Trisula itu memang sejarahnya itu adalah awal dari kerajaan Pajajaran. Dari awal kerajaan Pajajaran. Ada hubungannya bro? Masih ada hubungannya. Ada hubungannya, Masya Allah. Makanya kalau Kibuyut Kalam tadi itu siapanya Prabu Siliwangi? Panglima. Jadi Panglima Prabu Siliwangi yang dari bangsa jin, yang berbentuk macan. Jadi ada Pangeran Lahlang Buana, ada Kibuyut Kalam, ada Kibuyut Macan Putih, ada juga yang disebut Pucuk Umun dari Banten Girang, ya kan namanya Pucuk Umun, ini gelar bukan nama. Ada juga Eyang Tali Barat yang di dalam sejarah katanya menaruh lidi lanang, sejarahnya hilang, padahal yang menghilangkan Prabu Siliwangi sendiri karena beliau tidak mau lagi jadi raja, tapi beliau udah ngahyang menjadi sangyang dan pemimpin sangyang di Ujung Kulon. Orang menyebutnya beliau sangyang Sirah gitu. Jadi kerajaan Siliwangi tertutup dengan ditunjuknya lidi itu ya? Iya, sejarah yang ditulis oleh Portugis begitu. Padahal mah yang membuat menghilangkan kerajaan Pajajaran Siliwangi sendiri, karena beliau sudah tidak mau menjadi raja. Karena beliau itu memilih menjadi sanghyang. Jadi beliau ngahyang, kerajaannya dihilangkan karena cikal bakal kerajaan ini bisa menjadikan orang adigung adiguna, hilang sifat belas kasihnya nanti. Ya, itu sejarah panjangnya. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil pelajaran nih. Kebetulan beliau sutradara nih. Jadi ya, sutradara, aktor juga nih, aktor datang, saya senang sekali ya, mudah-mudahan. Kita udah lama ketemu ya Pak ya. Lama sekali kalau ini kita ada yang kita mau bicarakan sebenarnya bukan ke masalah Pajajaran. Mungkin kita akan bedah sejarah yang selama ini fenomenal. Yap. Oh, itu hampir orang itu semuanya bertolak belakang sejarah, yaitu sejarah Pitung. Karena Pitung itu juga bagian dari Pajajaran. Oh gitu. Masih ada hubungan dengan Pajajaran. Masih ada hubungan dengan Pajajaran. Masih ada hubungan dengan kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan Delhi, Melayu Delhi. Berarti dia orang Delhi. Medan. Nah, berarti Kong Buyut Antum nih, Bang Perdi dari Delhi, Maung Tangtu bisa ada hubungannya. Baru beliau ini ibunya memang orang wilayah Betawi. Akhirnya ditinggal di daerah Palmerah, Roblong ya, karena waktu itu diceritakan sejarah pertama dia rampok garong. Tidak, Pitung itu bukan rampok, bukan garong, tapi dia orang nasionalis yang membela bangsa dan tanah air dan tidak mau menjadikan negaranya terjajah. Kenapa? Karena Pitungan baru kemarin tahun 17. Artinya saksi-saksi mata yang pernah ketemu sama Pitung ada. Kalau sejarah Pajajaran saja bisa kita bongkar, ya kan bisa kita ketahui, masa iya sejarah Pitung? Nah itu Pak, bagaimana kita? Mungkin next kita bisa ini ya, bisa buat penelusuran ekspor ke sana ya. Boleh, kapan agendain ya? Nah kebetulan nih ada Bang Robin, dia salah satu pengurus bidang kebudayaan, terutama sirat pecira. Itu punya pecira kan? Ya, Bang, tolong Bang. Nah ini anak saya sama Bang Perdi yang ganteng nih, ya kan? Wah hebat nih, mau bikin ini kita dukung. Beneran saya di Roblong sama Bang Agus nih, senior saya juga. Bang Agus Bendrong, iya. Juga Bang Agus, kita sama-sama lah kita ngopi di Roblong. Tapi jangan lupa bawa, takut ada orang kesurupan susah nanggulang ini, ada ajengan Anda. Iya, kalau Anda mohon maaf nih, Anda paling bisa nganterin dalam masalah sejarah saja. Kalau untuk hal-hal kayak gitu mungkin kita nanti pengawasan aja. Ya artinya, ya Raden Sriwijaya. Iya, dia menghadi zikir juga, seniman tapi ahli zikir gitu kan. Luar biasa. Nah, kira-kira gimana?
Nih, apa yang mau ditanyakan kembali? Ya kita udah dapat ya sejarah yang sebenarnya Ya. bahwa Prabu Siliwangi itu seorang muslim ya, udah masuk Islam. Oh iya, Nah itu semenjak kapan dan tahun berapa mungkin bisa dijelasin Pak? Iya, Pajajaran itu waktu zaman Cirebon itu masih di bawah kerajaan Singapura. Bukan Singapura yang di Singapura, itu Oke, bukan justru lagi. belum jadi. Singapura itu negara Singapura belum jadi gitu kan. Artinya setelah Ibu Ratu Subang Larang ini diambil istri oleh beliau, maka negara Cirebon yang tadinya Singapura menjadi Sirnabaya. Jadi Ibu Ratu Subang Larang keluar dari dari negara Singapura, Cirebon. Nah, sejarahnya Cirebon itu adalah anaknya Prabu Siliwangi. Siapa? Pangeran Cakrabuana. Ya, anak dari Ibu Ratu Subang Larang. Jadi Cirebon, dialah yang bikin dari Cirebon itu. Jadi artinya ini inget nih masalah terasi. Ya, terus. Jadi kalau kita mau makan terasi ya, nanti sampaikan sama yang lain-lain. Jangan lupa tawasulnya sama Pangeran Cakra, karena beliaulah penemu terasi pertama di dunia. Kenapa terasi itu bisa bertahan berbulan-bulan? Jadi zaman dulu orang ahli-ahli tapak ke gunung-gunung, bagaimana dia bawa lauk, ya hanya nasi anget dicampur sama terasi, cek orang dulu mengliwat, dicari sama ketimun, kan udah enak kan? Jadi zaman dulu tuh susah, dia punya pemikiran, dia menciptakan satu penemuan makanan namanya tarasi dari cai rebon. Cai itu ya cai air, rebon itu udang rebon. Udang rebon. Makanya anaknya dinamain Ratu Pakungwati. Pakung artinya udang, wati perempuan. Makanya keraton Cirebon pun dinamakan namanya Keraton Pakungwati, yang menjadi istri keduanya Sunan Gunung Jati. Jadi istri keduanya Sunan Gunung Jati namanya Ratu Pakungwati, dan menjadi nama keraton kesepuhan di Cirebon namanya Keraton Pakungwati gitu. Ini luar biasa banget ini. Sejarah tuh. Sejarah, informasi untuk teman-teman lingkar GMS juga yang di luar sana yang nggak tahu bisa jadi tahu. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah, makanya nih kita kumpul di sini. Ya ada Raden Surjaya, ada Robi SPD, Bang Robi Indra, dia seorang guru yang mumpuni di bidang kebudayaan juga. Ada Bang Agus Bendrong, dia seorang ahli hikmah, ahli silat juga, ya kan? Belajar sejarah. Dan ada juga sahabat saya, saudara saya, murid abah saya, malah abah sepuh saya di Galuga, Ajengan Abah Nandar. Beliau memang diperintah abah untuk kita dialog lah, bahsul masail, memecahkan satu permasalahan budaya dan sejarah yang tidak terjawab di saat ini. Jadi kita perlu meluruskan tadi, perlu meluruskan. Nah inilah mudah-mudahan ya tadi ada bawa tadi lingkar Masya Allah, lingkar gaib, karena memang manusia itu sebenarnya Tidak terlepas dari hal yang gaib. nah tidak terlepas dari lingkaran gaib. Jadi jangankan besok, 1 jam kita ke depan kita tidak pernah tahu apakah kita masih hidup atau sudah mati. Itulah lingkar gaib ini menjadi satu fenomenal, karena lingkar gaib itu sesuai dengan fakta. Bicara fakta, lingkar gaib. Amin. Menurut Dan kita saya memang konsepnya tidak dibuat-buat gitu. luar biasa, Masya Allah. Fakta dan sejarah. Sesuai dengan fakta dan sejarah. Mudah-mudahan lingkar gaib juga bisa berkolaborasi dengan para sejarawan, dengan budayawan, ya termasuk saya nih. Jadi semua orang tuh bisa tahu sejarah dari yang sebenarnya, bukan yang ditulis, yang diberantakan lah, patah hilah yang beginilah, begitulah. Semuanya mudah-mudahan bisa semakin menjadi lebih hebat lagi ke depannya, ya. Bangsa Indonesia bisa mencintai lagi. Apalagi yang mau ditanyain Bang, tentang masalah sejarah? Jadi sebenarnya kalau kita bahas sejarah ini panjang banget ya, panjang banget dan nggak akan ada habisnya. Kita akan tetap memberikan informasi-informasi yang terupdate, akurat, dan nggak lari dari ranahnya. Nanti kita akan kupas tuntas juga tentang sejarah-sejarah lainnya bersama Abah lagi. Kalau nggak keberatan mungkin kita bisa kolaborasi Insya Allah, mudah-mudahan Karena diluruskan demi pandangan. ilmu dan pengetahuan dan cinta kita kepada tanah air kita, siap mendukung untuk Bang Ferdi dan Bang Sutradara kita ini, termasuk rekan-rekan semuanya, sahabat. Mudah-mudahan bisa mendukung tim lingkar gaib nanti ke depannya supaya Indonesia ini maju, bisa mengenal sejarah lebih jauh. Seperti Bung Karno pernah pesan di akhir perjalanan beliau, jangan lupakan sejarah, jas merah, jangan lupakan sejarah. Kalau kita ke Museum Satria Mandala,
Museum ABRI, Museum TNI yang ada di Kuningan, yang ada di Gatot Subroto. Iya. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Dan sekarang kita sudah lupa. Anak-anak sekarang tidak mau belajar sejarah karena sejarah itu dianggap pelajaran kuno, tidak ada artinya. Nah, kita bagaimana nih, waduh, artis bicara sejarah walaupun secara sensitif, besok-besok kita ngeri. Jangan sampai Ya. keluarin keris lagi dia masuk lagi, itu repot ya, Raden Surjaya. Gue jujur aja sih, sebenarnya sejarah gue kurang. Cuman ini gue sampai ke sini dan saat ini gue jadi lebih tertarik banget ini untuk mengetahui sejarah. Harus lah, kalau Alhamdulillah. masalah itu wajib. Karena kita tidak bisa mencintai negara dan bangsa kita tanpa kita tahu sejarah dan latar belakang daripada kebangsaan kita sendiri. Ya mulai dari sekarang itu yang lebih penting ya. Kita sutradara jangan lupa tulis. Udah pasti buat nanti agenda kita ya. Nah, terima kasih nih Edo, kita udah disupport banget nih sama mas-mas yang di sini semuanya. Apa? Pak Kiai, terima kasih Pak banget ya. Robin, Bang Agus. Udah kita juga udah ngerepotin tempatnya jadi berantakan nggak ya? Enggak ya? Emang udah lama katanya tadi ya ditelepon. Ah, Sama Iki Raden Surjaya ya. Raden Surjaya bilang ini Aditya apa namanya tuh sutradara mau dateng. Wah itu anak saya, dia Surprise bilang udah surprise gak sih? saya udah tungguin. Dia bilang lu apa habis sholat taraweh nggak usah ganti baju langsung aja kemari deh. Saya bilang gitu, ya udah alhamdulillah akhirnya kita bisa. Jujur bro, untuk sekarang ini ya kan, syuting saat ini gue kayaknya agak gimana ya kan, kayak udah lama gak ketemu ya kan, Iya. surprise banget buat gue juga. Amin, gitu. amin, kabul, Makanya kabul. ya Allah, gue sampai terharu banget, nggak bisa Kabul, banyak kabul, Mas. berkata apapun ya kan gitu. Luar biasa ente budaya Alhamdulillah. sejarahnya tahu. Alhamdulillah bisa bergabung sama kita. Mudah-mudahan Ketemu lagi ya Pak ya. amin ya, Bang Robin, Bang Agus, Raden Masur Jaya, sama Ajeng Menandar, semuanya yang hadir, juga teman kita yang lagi duduk di sana tuh, Tidak. Bang Idam. Nanti gabunglah ke sini Iya. ya. Coba gabung sini. Iya aja. Kita mau closing Iya, sekalian. Bang Idam sini dong, gabung dong. Aduh. Nanti malu dia karena pakai kawas gini ya. Malu padahal dia bintang iklan nih. Bintang iklan loh. Nah, ya, ini yang di balik layar kita nih, yang suka ngambil kamera. Ya. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan ya temu Agung nih jadi luar biasa, seneng banget ya. Kalau gitu mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Kita sudah mengkuak sejarah sebenarnya tentang Prabu Siliwangi, walaupun sedikit banyaknya ya. Yang pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, tetap ya, share, tetap di Lingkar Gaib. Lingkar Gaib, mantap.